Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 45 Cincin Misterius. Setelah mendengarkan tuntutan itu dan tidak menganggapnya berlebihan, Feng Jiu menganggukkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum lebar, "Karena aku mengakuimu sebagai guruku, apakah senior hanya akan membuka jalur mistik dan spiritual di meridianku? Jika tidak ada manfaat nyata, mengakui seorang guru begitu saja akan sangat merugikan baginya." Hahaha, tentu saja itu belum semuanya. Pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak dengan suara menggelegar, tatapannya tertuju pada Feng Jiu yang tampaknya semakin mengagumi gadis itu. Setelah mendengar itu, Feng Jiu tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya berlutut dan memberi hormat kepada gurunya, sambil berkata, "Guruku yang terhormat, mohon terimalah tawaran penghormatan dari muridmu, Feng Jiu." Setelah menyelesaikan kata-kata itu, dia dengan hormat bersujud, menundukkan dahinya ke tanah dengan bunyi gedebuk. "Bagus, bagus, bagus. Aku, Chu Batian, akhirnya punya murid yang mewarisiku. Hahaha." Dia tertawa terbahak-bahak dengan gembira dan berkata, "Gadis, singkirkan batu bata ketiga di sebelah kiri sisa-sisa kerangkaku. Di baliknya, kau akan menemukan sesuatu yang ingin diberikan oleh gurumu kepadamu." Tentu. Feng Jiu setuju dan dia pergi dan mengetuk batu bata ketiga seperti yang diperintahkan. Menyadari bahwa suara ketukannya agak berongga, dia mengeluarkan belatinya untuk mencungkil batu bata itu, dan menemukan sebuah kotak kayu kecil di belakangnya yang dengan cepat diambilnya. "Tuan, mengapa saya tidak bisa membukanya?" Kotak kayu kecil itu tampaknya tidak terkunci, tetapi dia tidak bisa membukanya. "Itu telah disegel oleh gurumu, aku, dan orang biasa tidak dapat membukanya." Chu Batian berkata sambil tertawa dan dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya menyinari kotak itu. "Baiklah, keluarkan benda itu dari kotak sekarang." Feng Jiu mencoba membuka kotak itu sekali lagi dengan setengah ragu, tetapi kali ini kotak itu terbuka dengan mudah. Di dalamnya, hanya ada sebuah cincin yang tidak mencolok, dan bahkan sudah sangat kotor. Feng Jiu terdiam sesaat sebelum berkata, "Tuan, inikah harta karun yang Anda bicarakan?" Dia mengambilnya dan mengamatinya dengan saksama, tetapi dia tetap tidak menemukan sesuatu yang luar biasa tentangnya. "Haha, aku benar-benar tidak tahu dari lubang mana kau merangkak keluar sehingga kau bahkan belum pernah mendengar tentang cincin spasial." Chu Batian menggelengkan kepalanya sambil tertawa tak berdaya, "Jangan remehkan cincin ini bukan cincin spasial biasa. Selain dapat menyimpan barang, cincin ini memiliki dunia tersendiri dan bahkan makhluk hidup pun dapat ditempatkan di dalamnya. Selain itu, saat Anda menaruh makanan di sana, waktu akan berhenti dan makanan tidak akan membusuk. Sungguh luar biasa. Bagaimana guru bisa mendapatkan harta karun yang luar biasa seperti itu? Ini seharusnya lebih berharga daripada pedang ujung biru, bukan? Dengan benda seperti ini, mengapa orang-orang masih menginginkan pedang ujung biru itu? Aku mendapatkan cincin spasial ini secara tidak sengaja dan tuanmu memperlakukannya seperti barang biasa tanpa tahu kalau itu adalah cincin spasial. Lagi pula, mustahil untuk melihat cincin spasial di tempat seperti ini dan itu terjadi setelah aku terluka parah dan datang ke tempat ini, dan itu sepenuhnya kebetulan bahwa darah tuanmu menetes ke dalam cincin itu sebelum aku mengetahui bahwa itu adalah cincin spasial." Ketika dia berbicara tentang hal ini, suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Saat kehidupan gurumu berakhir, kontrak suci cincin itu dengan jiwaku juga terputus. Kau hanya perlu meneteskan setetes darahmu di atasnya agar cincin itu mengenalimu sebagai pemiliknya, yang akan memungkinkanmu untuk masuk ke dalamnya. Di dalamnya, aku telah meninggalkan semua harta karun hidupku dan buku-buku keterampilan yang telah kukumpulkan, dan itu akan menjadi hadiahku untukmu. Aku bisa masuk ke dalam ring ini sendiri." Matanya berbinar cerah, penuh dengan keterkejutan dan keheranan saat dia berpikir dalam hati, "Jika itu benar, di masa depan ketika aku dikejar dan tidak punya tempat lain untuk lari, tidak bisakah aku bersembunyi di sana?" Chu Batian tidak tahu apa yang dipikirkannya. Jika dia tahu, dia pasti akan mati lagi karena marah melihat harta yang sangat berharga itu digunakan sedemikian rupa hanya untuk melarikan diri dari kejaran. Itu terlalu pengecut dan tidak bermartabat. Pemilik tempat itu boleh masuk, tetapi tampaknya ada pembatas lain di dalamnya. Ketika saya masuk ke tempat itu sebelumnya, saya sudah hampir kehabisan akal dan saya belum bisa memeriksanya dengan jelas, tetapi baru tahu kalau saya bisa menyimpan makhluk hidup di sana. Mengenai kegunaan lain yang mungkin ada di sana, Anda bisa menemukannya sendiri di masa mendatang." Sambil berbicara, dia menoleh ke Feng Jiu dan berkata, "Esensi darah terakhir gurumu sudah hampir habis. Majulah muridku, dan biarkan gurumu membuka saluran meridianmu untukmu."